Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mengucapkan selamat beribadah di rumah kita masing-masing lewat ibadah di hari Minggu ini. Atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang, menyampaikan selamat beribadah bagi jemaat sekalian. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita semua terpanggil dalam kerendahan dan ketulusan hati, serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah dan mengagungkan Tuhan yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Kita mulaikan ibadah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Mulia Sembah Raja Mulia. Ibadah kita ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Pencipta alam semesta, dan Yesus Kristus Kepala Gereja, serta Roh Kudus pembimbing hidup kita. Amin. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, melimpahi kamu yang datang dan beribadah kepadanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan Juni. Dan menjadi tema ibadah kita saat ini adalah hidup dalam pengharapan. Golgota, Dia
Jemaat, mari berdiri. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita selaku orang percaya, Tuhan telah memberikan hukum-Nya kepada kita untuk didengar, dihayati dan diberlakukan dalam segala situasi kehidupan kita. Inilah hukum Tuhan antara lain sebagaimana tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa benar dalam pujianku. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, dari penyampaian tentang hukum Tuhan, nyatalah bahwa tak satu pun perbuatan kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, kita mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami terbelenggu oleh dosa dan kesalahan kami sendiri, serta tidak mampu membebaskan diri sendiri. Kami telah berdosa kepadamu melalui tindakan dan perbuatan, serta tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami, sebagaimana kami mengasihi diri sendiri, serta banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Tuhan, ampuni dan baharuilah, serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Jadikanlah kami selalu bersukacita mengikuti kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran, memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka setiap keluh yang disampaikan didengarnya, setiap jeritan diperhatikannya, dan setiap pengakuan dipedulinya. Karena kasih Tuhan Allah kita melampaui segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 21. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan semua orang percaya, marilah bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, yang adalah pengakuan gereja dari segala zaman dan tempat. Demikianlah, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kembali lagi Bapa, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Seraya menaikkan limpah syukur, banyak terima kasih Bapa, untuk setiap pertolongan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada di saat ini, kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa Engkau pakai kami, Engkau lingkupi kami dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu Bapa, agar supaya di saat kami membaca, serta kami merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, hati dan pikiran kami telah siap untuk mendengarkan. Begitupun hamba yang Engkau pakai di saat ini, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa, ada urapan Roh Kudus-Mu yang berlaku bagi hidup hamba, agar supaya di saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu semua karena anugerah daripada Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini sesuai dengan agenda pelayanan dari gereja KGPM, yaitu yang terdapat dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kebangkitan Israel. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu,
dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya sesuatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya kita bersyukur untuk apa yang boleh kita nikmati di saat ini. Karena tentu terasa berat perjalanan kehidupan kita selaku orang yang percaya. Karena sudah berbulan-bulan kita menikmati hari kehidupan kita dengan begitu banyak keterbatasan di dalam hidup. Baik kita melakukan tugas tanggung jawab di dalam pekerjaan, sudah sangat terbatas. Terlebih dalam tugas tanggung jawab di dalam pelayanan sebagai orang yang diberkati Tuhan. Tentunya dibatasi dengan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Di dalam kita melaksanakan peribadatan pun kita dibatasi dengan jumlah orang. Tetapi semua yang kita hadapi itu, yang kita alami saat ini, bukan sesuatu yang menjadikan kita lemah di dalam iman, tetapi menjadi suatu batu pijakan bagi kehidupan kita, di mana iman kita diuji, di mana kesabaran kita diuji, di mana tingkat kedewasaan hidup orang yang percaya saat ini kita sedang diuji. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat pembacaan firman Tuhan, yaitu Nabi Yehezkiel adalah seorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membangkitkan kembali semangat dari orang-orang yang terbuang di Babel, yaitu orang-orang Israel. Bagaimana kehidupan mereka yang sudah mereka rasakan begitu tertekan. Seakan-akan hidup mereka sudah tidak berarti lagi. Kondisi hidup mereka seakan-akan hilang pengharapan. Tetapi kita melihat Tuhan memakai Nabi Yehezkiel ini untuk kembali menghidupkan
menggerakkan roda kehidupan dari bangsa Israel ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali ke belakang, bagaimana pembuangan dari orang-orang Israel ini atau bangsa Yehuda yang ada di Yerusalem. Karena kita tahu Nabi Yehezkiel ini adalah nabi atau orang di tahapan kedua yang dibawa ke Babel ini. Dan tentunya Yehezkiel mengenal betul karakteristik dari orang-orang yang ada. Bagaimana situasi dan kondisi kehidupan mereka di pembuangan. Semua ini bukan karena Tuhan tidak menyayangi mereka, tetapi karena perbuatan mereka sendiri di dalam menghadapi bangsa Babel ini. Mereka tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kekuatan daripada Asyur. Karena Asyur terkenal dengan kehebatan peperangan mereka. Tetapi Tuhan mengizinkan orang-orang yang ada di Yerusalem ini untuk dikalahkan oleh pasukan dari Babel. Sehingga mereka pun dikalahkan bersama dengan Asyur. Dan mereka dibawa dalam pembuangan di Babel. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seorang Nabi Yehezkiel yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan bagaimana tulang belulang yang bisa dihidupkan kembali. Tulang belulang yang sudah kering bisa hidup kembali menjadi manusia utuh. Tetapi belum sampai di situ. Tuhan pun bernubuat bagi Yehezkiel agar supaya ia bernubuat memasukkan nafas kehidupan sehingga mereka pun hidup kembali. Dari tulang belulang yang sudah tidak mempunyai arti sama sekali. Mereka bisa bangkit kembali. Menjadi manusia yang utuh. Menjadi pasukan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel ini. Bagi mereka yang ada di pembuangan di Babel. Tuhan mau mengatakan kepada mereka bahwa hidup mereka tanpa Tuhan sama seperti mati. Begitupun bagi kehidupan kita selaku orang yang percaya di zaman saat ini. Yang kita menghadapi situasi dan kondisi yang tentunya sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Mungkin bisa kita rasakan saat ini. Dan mungkin bisa dikatakan kita pada saat ini ada di titik yang terendah di dalam kehidupan kita. Karena segala segi kehidupan kita semua dibatasi. Dalam pekerjaan begitu banyak tekanan sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Di dalam kehidupan pelayanan kita tidak bisa lagi beribadah di gereja. Kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin inilah salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan atau menyadarkan kehidupan kita selaku orang yang percaya kepadanya. Bahwa orang harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak boleh loyo. Kita tidak boleh kalah dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kita harus bangkit. Kita harus mengalahkan situasi yang ada. Bukan kita yang mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Terus kita terjerumus sehingga kita tidak berdaya. Pesan Tuhan bagi orang Israel melalui Nabi Yehezkiel ini mau mengingatkan pun bagi kita selaku orang yang hidup di zaman saat ini dengan penuh tantangan dengan kita mengalami situasi dan kondisi saat ini, yaitu mewabahnya virus corona atau COVID-19. Tentunya memukul segala sendi kehidupan kita selaku orang yang percaya. Tetapi harus kita akui bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita. Tuhan akan selalu menolong dan menopang akan kehidupan kita. Kita melihat pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Di saat Tuhan menunjukkan kedaulatannya bagi bangsa Israel, Tuhan pun akan menunjukkan kedaulatan Tuhan bagi kita. Dia akan memperkuat sendi-sendi kehidupan kita. Asalkan kita tetap berseru
dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena terkadang kalau kita berpengharapan kepada manusia, masih ada kekecewaan yang kita dapatkan. Karena terkadang kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, manusia terkadang masih lupa dengan janji-janji bagi sesama. Tetapi kalau janji Tuhan dalam kehidupan kita, selaku orang yang percaya kepadanya, pasti Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Asalkan kita jangan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Asalkan kita jangan pernah melangkah ke kiri dan ke kanan, keluar dari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita tetap berjalan di rel yang telah Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Jangan kita melenceng ke kiri dan ke kanan. Karena Tuhan tidak menghendaki itu di dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Karena situasi dan kondisi umat Tuhan di zaman saat ini gampang terpengaruh dengan dunia ini. Karena memang dunia saat ini banyak menjanjikan sesuatu yang serba gampang atau serba bisa langsung dinikmati, tetapi pada ujung-ujungnya membawa kehancuran bagi kehidupan kita. Tuhan mau mengajar kita agar supaya kita lebih sabar. Tuhan mau mengajar kepada kita agar supaya kita lebih tabah menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Jangan kita terjebak dengan keputusasaan dalam kehidupan kita. Kita belajar sabar, kita belajar kuat, agar supaya kita akan mendapatkan kemenangan di akhir dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Tanamkan cinta kita kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan di luar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah mengandalkan sesuatu di luar dari yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita akan mendapatkan kehancuran. Seperti bangsa Israel. Di saat peperangan, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan orang-orang Asyur. Sehingga mereka diizinkan oleh Tuhan untuk dikalahkan. Karena mereka telah mengecewakan Tuhan. Begitupun bagi kehidupan kita. Jangan kita mengecewakan Tuhan. Jangan kita membawa kehidupan kita ini keluar dari rel yang telah Tuhan tempatkan untuk kita jalani. Mari kita berjalan sesuai. Kita beriring-iringan satu dengan yang lain. Sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kalau kita melihat situasi yang ada, begitu berat harus kita jalani. Begitu menekan kehidupan kita. Begitu melemahkan sendi-sendi kehidupan kita saat ini. Tetapi kita harus yakin dan harus percaya bahwa Tuhan yang punya kekuatan dan kuasa yang luar biasa tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia akan selalu ada bagi kita. Dan Dia akan selalu melihat isi hati kita yang paling dalam. Kesetiaanlah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kesetiaanlah yang harus diutamakan di dalam kehidupan kita saat ini. Agar supaya Tuhan pun akan setia kepada kita. Karena jikalau kita setia kepada Tuhan, Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada kita. Dia akan tetap setia bagi kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita sekali-sekali mengecewakan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tentunya akan sangat terpukul dengan situasi kalau kita mengecewakannya. Dan jangan sampai apa yang diizinkan Tuhan berlaku bagi orang-orang Israel di dalam pembuangan berlaku juga bagi kehidupan kita di saat ini. Di dalam situasi terpuruk seperti ini, kita harus kuat dan kita harus bangkit. Jangan pernah menyerah di dalam setiap kehidupan kita. Dan jangan berpengharapan di luar daripada Tuhan. Kita tetap harus berpengharapan kepada Tuhan. Kita harus bangkit, kita harus maju. Tentunya persoalan pergumulan, pandemi yang kita hadapi saat ini masih terus berjalan.
masih terus ada, tetapi kehidupan kita harus tetap berjalan. Kehidupan kita tidak boleh berhenti mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Tetapi kehidupan kita harus tetap berjalan. Kehidupan kita harus tetap maju. Karena kita masih mempunyai Tuhan yang akan terus menjaga, melindungi kehidupan kita. Mari terus kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita bermohon, berseru dan berserah seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita menanti dengan diam segala rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berseru, berserah, dan menyerahkan seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita menanti dengan diam jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Segala karya keselamatan yang akan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita harus membawa beri pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Dari remang pagi dan remang dari siang terang, kuasa Kristus kan nyata, rahmati dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas pengorbanan Yesus Kristus dan berkat-berkat yang diberikannya kepada kita. Melalui persembahan yang mau kita berikan pula, menjadi tanda keikutsertaan dan tanggung jawab kita membangun persekutuan jemaat, serta menopang tugas-tugas pelayanan dan kesaksian gereja di dunia ini. Surga yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Pesan pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menggunakan segala pemberian-Mu menjadi alat kesaksian dalam membangun persekutuan dan melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja yang senantiasa taat berjuang dalam kasih-Mu. Jadikanlah hidup kami untuk selalu menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang
besar di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Mari kita berdoa syukur, kita berdoa. Kembali lagi Bapa, kami datang di hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur limpah terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang tetap Engkau anugerahkan di dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami di saat ini, kami boleh diperdengarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar, itu boleh bermanfaat dalam kehidupan kami, agar supaya Bapa, iman kami tumbuh berkembang menjadi lebih kuat lagi menghadapi setiap persoalan pergumulan yang ada saat ini di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memberi kami penguatan di dalam kehidupan kami, seluruh jemaat KGPM Sidang Mesias Ranomut, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan kami percaya kesungguhan hati kami yang Engkau lihat Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami laksanakan di setiap kehidupan keluarga-keluarga kami pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Biarlah apa yang kami jalani saat ini, apa yang kami nikmati di saat ini, semuanya boleh diberkati Tuhan. Serta proses yang terjadi di dalam kehidupan kami ini Bapa, biarlah bukan menurunkan kualitas hidup kami, kualitas iman kepercayaan kami kepadamu Bapa, tetapi semakin meningkatkan iman kami kepadamu, semakin menumbuh kembangkan hidup di dalam Tuhan selaku orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati seluruh jemaat KGPM Sidang Mesias Ranomut, para pelayan yang ada, penatua, dan para diaken yang ada di kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 15. Para pimpinan komisi, baik itu yang ada di tingkat kelompok pelayanan, rayon, bahkan di tingkat sidang, semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah tugas tanggung jawab yang mereka emban saat ini, di dalam situasi dan kondisi yang mungkin di dalam melakukan tanggung jawab tidak begitu menyenangkan Tuhan. Tetapi kami yakin dan kami percaya Bapa, Engkau yang akan memberkati hidup mereka. Engkau yang akan mendamaikan hati mereka. Engkau yang akan memberkati serta menguduskan kehidupan mereka. Sehingga mereka mampu menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab yang begitu mulia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Begitupun bagi sidang kami, yang di dalamnya ada badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang. Biarlah kiranya Bapak Engkau terus memberkati anggota BPS, anggota PMS, sehingga mereka pun boleh melakukan tugas tanggung jawab. Mereka boleh ada ide-ide cemerlang di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan ini, walaupun di dalam situasi dan kondisi yang tertekan saat ini karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah ada anugerah berkat daripada Tuhan yang selalu dinyatakan bagi seluruh anggota BPS dan PMS, sehingga apapun yang mereka jalani hari-hari hidup mereka, mereka akan selalu ada damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Begitupun Bapa, kami mau berdoa bagi panitia-panitia yang ada, panitia hari-hari besar gerejawi, panitia pembangunan, yang walaupun saat ini dibatasi ruang gerak mereka, tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau pun akan memberkati mereka.
Engkau pun akan menyiapkan yang terbaik bagi mereka di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab setelah kami melewati pandemi ini Tuhan. Sehingga akan ada ide-ide cemerlangi akan keluar dari seluruh panitia-panitia yang ada ini Bapa. Sehingga Bapa semua akan berjalan dengan baik. Dan nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami mau mendoakan bagi Bapak Gembala Alexander Samuel Wongkar yang menjadi ketua PMS di Sidang Mesias Ranomut. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini di dalam tugas tanggung jawab selaku seorang gembala, selaku seorang pimpinan majelis sidang, selaku kepala rumah tangga. Berikan dia selalu kekuatan, kesehatan di dalam ia menjalankan tugas tanggung jawab ini Bapa. Terlebih dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Biar Engkau memberkati dia, membuka hati, pikirannya Tuhan. Terlebih Bapa Engkau berikan hikmat dalam kehidupan dia. Agar supaya walaupun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini penuh dengan keterbatasan. Tetapi ada ide-ide cemerlang yang akan terbangun untuk jemaat kami Sidang Mesias Ranomut. Sehingga jemaat kami pun merasa kepuasan dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh seluruh BPS PMS, terlebih khusus Bapak Gembala. Begitupun bagi kehidupan keluarga, Ibu Gembala Cynthia bersama anak-anak diberkati Tuhan. Dijaga lindungi kehidupan keluarga mereka. Jauhkan daripada segala sakit penyakit. Dijauhkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan mereka. Berkati hidup mereka. Diperteguh iman kepercayaan mereka Tuhan. Anak-anak mereka yang terpisah dari mereka, biarlah kiranya Engkau pun menjaga melindungi mereka. Sehingga kehidupan keluarga Wongkar Sepang selalu ada dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, begitupun kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini terbaring sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Biarlah Bapa, karya keselamatan daripada Tuhan selalu ada bagi mereka. Tuhan datang hidup berdampingan dengan mereka, sehingga mereka merasakan ada Tuhan yang selalu menjaga melindungi mereka, akan mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita. Dan kami yakin dan kami percaya mereka akan dapat kesembuhannya ilahi yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Kami pun mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Bapa, yang saat ini lagi berjuang untuk memerangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Virus corona ini. Biarlah Bapa, pemerintah kami diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam mereka menghadapi situasi ini. Sehingga mereka boleh membawa kami sebagai masyarakat, membawa perlindungan bagi kami masyarakat, dan kami masyarakat boleh hidup dengan tenang dan damai. Biarlah Bapa, para garda terdepan di dalam penanggulangan COVID-19 ini, para tenaga medis, diberkati Tuhan kehidupan mereka, dijaga hidup mereka, dilindungi hidup mereka Tuhan, agar supaya mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk menolong orang-orang yang sedang sakit, terpapar dengan virus corona ini. Sehingga lebih banyak lagi yang sembuh Tuhan. Dan lebih banyak lagi orang-orang boleh memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan hebat. Dan biarlah para medis ini Tuhan dijaga lindungi mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Sehingga mereka pun boleh pulang dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun mau berdoa Bapak, bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para fakir miskin. Biarlah Bapak kiranya Engkau ada bagi mereka, menjaga hati mereka, melindungi mereka, memberikan kekuatan, mencukup-cukupkan segala kebutuhan hidup mereka, agar supaya mereka pun boleh merasakan cinta kasih sayang Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di saat ini Tuhan, kami pun boleh bersyukur karena kami mampu menjalankan tanggung jawab pelayanan kami. Majelis pendamping, prokantor, pianis, dan tim multimedia yang ada di gereja KGPM Sidang Mesias Ranomut.
Biarlah kiranya terus ada, Tuhan terus memberkati, sehingga pelayanan-pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Tentunya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Karena Engkaulah pengharapan hidup kami. Engkaulah yang bisa kami andalkan di dalam kehidupan kami. Karena kepada siapa kami harus bermohon? Kepada siapa kami harus mengadu? Hanya kepada-Mu lah Bapa. Tempat kami datang, tersungkur di bawah kaki-Mu untuk memohon perlindungan, pertolongan, serta berkat daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ini permohonan kami Bapa. Yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar umat-Mu berdoa. Dan saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh dalam sidang kita ini. Kini kita akan kembali dalam kesibukan kita masing-masing. Namun ingat dan selalu hayati firman Tuhan seperti yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang antara lain dari firman-Nya ini terbentuklah tema KGPM. Yesus Kristus dalam kebangsaan, kebangsaan dalam Yesus Kristus. Karena itu, biarlah kita sekalian saling mendoakan agar hanya dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup dan kerja yang baik sebagai warga kerapatan Gereja Protestan Minasa yang adalah gereja Tuhan. Bila kita sekali tak tiba di posisi negeri yang megah, dan memujilah Tuhan halis, hai betapa besar indahnya. Seperti pasir di pantai laut, seperti pasir di pantai laut, begitu banyaknya yang puji Tuhannya. Seperti pasir di pantai laut. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita iman. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk, kita bersaat teduh. Langkah
kita